Kami dari pemerintah, terutama Kepala Bidang Haji yang mengurusi haji di Provinsi Bali, dengan adanya KMA 494 tahun 2020, kami menindaklanjuti tentang pembatalan haji tahun 2020 ini. Kami akan mensosialisasikan kepada seluruh para calon jamaah haji di seluruh Provinsi Bali. Jangan sampai tidak ada satupun para jamaah tidak tahu tentang masalah pembatalan haji ini, sehingga diharapkan dengan adanya pembatalan ini para jamaah haji tahu dan sadar, dan mereka juga menyadari ini demi keselamatan semua para calon jamaah haji itu sendiri, sehingga diharapkan keselamatan itulah yang paling utama untuk yang mendasari pembatalan ini, sehingga diharapkan para jamaah haji juga bersabar untuk menerima ini semua, karena ini memang tidak bisa diskenarikan oleh manusia, tapi memang hanya Tuhanlah yang tahu tentang ini, dan kita sebagai manusia berikhtiar semaksimal mungkin. Ada nilai buah kesabaran yang sebenarnya ingin ditonjolkan, karena sesungguhnya ibadah haji adalah ibadah kesabaran. Ini seperti apa? Ya tentu, namanya orang sabar itu kan tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar namanya kan gitu ya. Nah, dengan adanya COVID semacam ini, kita tahu, dan ini penyakit yang sifatnya menular, dan itu tentu jamaah haji Indonesia itu sekitar 64% itu adalah risti, artinya resiko tinggi. Nah, itu dari situ kita tentu berpikir kalau ini berangkat pasti kita jangan sampai terjadi sesuatu malapetaka lah. Dengan demikian para jamaah haji juga mengerti tentang ini, dan insya Allah kami akan mensosialisasikan kepada seluruh jamaah agar mereka juga tahu kondisi tentang pembatalan ini dengan sebaik-baiknya. Jumlah calon jemaah yang berasal dari Bali berapa sih? Kita punya porsi 698 orang tahun ini, yang sudah melunasi tahun ini 682 atau 97,7%. Itu sudah siap berangkat, dan mereka sudah menerima seragam dari Bank Penerima Setoran BPS, kemudian juga ini lagi mendistribusikan buku manasik haji, tetapi manasik hajinya sudah kita laksanakan sudah sebelum tahun yang lalu. Dan awal tahun ini kami sudah melaksanakan manasik haji, baik melalui offline sebelum pandemi, dan kita melalui online setelah pandemi ini, sehingga diharapkan tidak ada masalah. Kalau berangkat tahun ini kami sudah siap 100%. Cuman karena ini sudah kebijakan pemerintah, kami mentaati itu, dan tugas kami adalah mensosialisasikan dengan sebaik-baiknya. Himbauan kepada calon jemaah, apakah dananya harus diambil ataukah harus dibiarkan sehingga ada menjadi suatu prioritas di pelaksanaan ibadahnya? Ini kami menghimbau pada para jemaah haji, memang diperbolehkan diambil. Ada juga alternatif tidak diambil. Nah, ini semua ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau diambil secara otomatis dia tidak prioritas lagi, walaupun porsinya tetap dia, tetapi kalau tidak diambil dia menjadi prioritas calon jamaah haji yang akan berangkat tahun yang akan datang. Nah, sehingga diharapkan para jamaah haji ini menimbang-nimbang. Kalau enggak diambil sekarang berarti dia tinggal menunggu aja, tidak repot-repot lagi tahun depan harus melunasi, harus dari awal lagi. Nah, kalau tidak diambil dia juga bisa memperoleh manfaat daripada uang yang tidak diambil itu akan dikelola oleh Badan Keuangan Haji, itu BPKH, dan ini nilai tambahnya akan diberikan kembali kepada para jamaah haji. Dan kita memang tidak mengenal namanya untung atau rugi di BPKH. Kita nirlaba di Undang-Undang Haji itu tidak boleh mengambil keuntungan. Keuntungan yang dikelola oleh BPKH dikembalikan 100% kepada para jamaah haji itu sendiri, sehingga ongkos haji di Indonesia termurah di dunia. Itu ya. Makasih. Pak, untuk proses pengambilan dana kembali gimana Pak cara? Nanti dia mengajukan kepada pengurus di daerah yang mengurusi haji di daerah untuk mengajukan diambil. Nanti akan kita proses, kita usulkan ke BPKH dan menunggu sekitar 9 hari. Itu komitmen dari Pak Menteri juga kan begitu.
Nah, tetapi kita sarankan, hanya saran aja, bukan tidak boleh diambil, kita sarankan boleh diambil, cuman lebih bagus kalau tidak diambil. Nggak akan hilang kok uangnya, nggak akan hilang. Dah.